Selamat sore, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanatadharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan diskusi, kita akan berimajinasi tentunya dengan membaca tanda-tanda zaman supaya kita nantinya bisa tetap survive, tetap hidup di masa yang akan datang. Oke? Nah, ini saya bicara sebagai orang teknik, tentunya kita harus bisa melihat tanda-tanda zaman. Nah, di belakang saya di sini saya sudah menggambarkan apa yang sudah sering dijelaskan tentang revolusi industri, tentang society dan sebagainya. Ya, nah di sini ada dua hal yang penting, ya, yang merupakan ciri khas kita sebagai manusia sehingga saat ini kita bisa berkembang. Yang pertama adalah manusia itu adalah makhluk yang adaptif, ya. Jadi makhluk yang bisa dengan cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, tentunya ciri khas tadi itu harus tertanam di dalam diri kita supaya kita tetap bisa survive di masa yang akan datang, kita tetap bisa hidup dengan baik gitu ya di masa yang akan datang. Maka kita harus tetap menjadi manusia yang adaptif, jadi bisa menyesuaikan terhadap perubahan yang terjadi. Nah, kenapa kita bisa adaptif? Karena manusia memiliki kecerdasan dan terus belajar. Jadi jika menghadapi satu masalah, manusia bisa secepatnya belajar sehingga dia bisa menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah tadi sehingga dia bisa survive. Oke, nah mari kita lihat dari apa yang ada di sini. Nah, saat kita melihat kehidupan manusia, ya, society yang ada di sini, dan kemudian kita melihat sebagai orang teknik di sini adalah ada satu peralatan-peralatan yang nanti digunakan dalam kehidupan manusia tadi. Nah, pada masa awal manusia tentunya manusia itu masyarakatnya adalah masyarakat yang berburu dan meraup. Ya, kita sudah mengenal dari saat pelajaran kita SD, nenek moyang kita untuk bisa survive, tentunya kita butuh makan, gitu ya. Kita butuh kebutuhan pokok, makan, sandang dan papan. Nah, terutama untuk makan itu nenek moyang kita dulu melakukan dengan cara berburu. Jadi kehidupannya dia berpindah-pindah. Kalau di satu tempat buruannya sudah habis, maka dia akan berpindah ke tempat lain. Tentunya tidak hanya berburu, dia juga nenek moyang kita dulu mencari misalnya buah-buahan gitu ya, tanaman yang saat itu bisa dimakan gitu ya. Nah, kalau di satu tempat ini habis, dia akan berpindah ke tempat lain. Nah, pada masa berburu tentunya karena untuk bisa berburu tentunya manusia belajar bagaimana dia mempunyai alat yang bisa membantu gitu ya, membantu supaya berburu, supaya nantinya saat dia menguliti gitu ya, menguliti hewan buruannya gitu ya, tentunya membutuhkan satu alat perkakas ya, alat bantu. Nah, biasanya alat dan biasanya zaman dulu tentunya karena kehidupan manusianya masih primitif, dengan belajar kita tahu ini ada benda yang tajam gitu ya, ada benda yang keras yang bisa digunakan untuk memotong, yang bisa digunakan untuk menombak, mengiris dan sebagainya. Materialnya terbuat dari batu gitu ya, kerang atau batu-batu yang misalnya batu-batu yang keras, cerdas gitu ya. Nah, itu digunakan untuk membuat kapak, untuk membuat tombak, membuat pisau gitu ya. Jadi alat-alat di sini merupakan alat bantu ya, tools gitu ya, di mana manusianya masih yang menggunakan atau menggerakkan alat tadi gitu ya. Nah,
sebagai manusia, sebagai makhluk yang adaptif, yang cerdas, yang selalu berpikir, tentunya lama-lama kesulitan. Kalau selalu setiap kali buruannya habis harus berpindah, lama-lama akan kesulitan karena manusia kan sudah mulai berkembang, sudah mulai banyak, dan di sini tentunya akan kesulitan. Maka saat itu dulu dipikirkan, akhirnya manusia mulai berpikir bagaimana supaya tinggal di satu tempat. Supaya tinggal di satu tempat, dia butuh makan, dia butuh makan. Nah, makan tidak harus berburu ternyata. Ada beberapa tanaman ya yang ternyata bisa ditanam untuk menjadi bahan pokok makanan waktu itu. Nah, maka di sini masyarakatnya dari yang berburu meramu di sini berkembang. Ini sekitar 13.000 before Christ, gitu ya, sebelum Yesus lahir, gitu ya. Ini mulai muncullah namanya masyarakat agraris, di mana di situ manusia mulai bercocok tanam, gitu ya, tinggal di satu tempat, membuat rumah dan sebagainya. Nah, tentunya di situ peralatannya juga sudah mulai berkembang karena terus belajar. Di situ ada orang-orang yang bisa menemukan bahan-bahan yang keras. Nah, akhirnya ditemukanlah besi atau logam, gitu ya, yang digunakan untuk alat perkakas tadi. Misalnya digunakan untuk cangkul, gitu ya, digunakan untuk baja, digunakan untuk alat-alat lain yang berfungsi untuk bercocok tanam. Tentunya yang masih beberapa masih dibutuhkan, katakanlah untuk tetap berburu, gitu ya. Karena kalau bercocok tanam itu kan untuk makanan yang karbohidrat, tetapi kalau protein, ya ini tentunya berburu. Mungkin saat itu juga muncul mulai peternak, gitu ya, untuk membuat ternak supaya dia bisa menghasilkan sumber-sumber protein juga, gitu ya. Nah, tentunya di sini untuk menggunakan alat tadi cangkul ini masih menggunakan tenaga manusia. Terus kemudian baja mungkin menggunakan tenaga hewan, gitu ya. Misalnya ditarik oleh sapi, oleh kerbau dan sebagainya. Nah, di sini tentunya masyarakatnya semakin berkembang. Nah, kemudian yang berikutnya disinilah mulai muncul ya masyarakat, namanya masyarakat industri. Ya, jadi saat kita tahu di sini ada kebutuhan terhadap peralatan-peralatan yang ada di sini, ya, tentunya di sini juga sudah mulai muncul orang yang dia tidak bercocok tanam, gitu ya, yang bercocok tanam mungkin orang lain, dia di sini bekerja, membuka bengkel, membuka satu mungkin belum dikatakan industri ya, membuat semacam bengkel-bengkel gitu yang untuk membuat cangkul, membuat baja dan sebagainya, sehingga tanpa dia bercocok tanam dia tetap bisa memperoleh makanan. Misalnya cangkul nanti bisa digunakan untuk barter saat itu untuk memperoleh makanan yang lain. Nah, kemudian pada masa di sini ini sekitar akhir abad ke-18, gitu ya, ditemukanlah mesin uap. Ya, ditemukanlah mesin uap. Nah, mesin uap ini akhirnya menggantikan tenaga manusia, tenaga hewan untuk menggerakkan peralatan-peralatan kita tadi. Ya, karena di sini kebutuhannya di samping cangkul, baja, karena kebutuhan manusia ada sandang, ya, ada papan. Tentunya di situ juga orang-orang teknik sudah mulai berkembang. Bagaimana membuat baju, ya, bagaimana membuat rumah dan sebagainya, ini berkembang. Nah, akan kebutuhan-kebutuhan yang ada di situ, tentunya di sini muncullah industri yang memenuhi kebutuhan manusia tadi. Ya, maka setelah ditemukannya mesin uap, di sini muncul mesin-mesin industri. Ya, juga muncul alat transportasi. Mungkin di sini alat transportasi ditarik oleh hewan, tetapi dengan ditemukannya mesin uap,
alat transportasi sudah mulai berkembang, dia menggunakan mesin uap. Ya, mungkin tidak hanya yang di darat, di laut, ya, mesin uap digunakan untuk menggerakkan kapal dan sebagainya. Nah, tentunya di situ untuk membuat alat transportasi, untuk membuat mesin-mesin uap itu dibutuhkan tenaga-tenaga juga, gitu ya, sehingga ada orang yang dia tidak bekerja sebagai petani, tetapi dia bekerja di industri untuk menghasilkan sesuatu, dia menghasilkan uang dalam hal ini yang digunakan untuk menukar, ya, nukar terhadap makanan yang dibutuhkan, ya. Nah, ini berkembang di akhir abad ke-18, ya, abad ke-18. Nah, ini masyarakat industrinya semakin berkembang, ya. Maka di revolusi yang kedua saat ditemukannya listrik. Di sini ditemukannya listrik di sini sekitar berapa ya? Awal abad 20-an mungkin ya ditemukan listrik, sehingga mesin-mesin industri yang semula menggunakan uap digantikan dengan menggunakan mesin listrik. Ya, di sini masih industri, tetapi industrinya sudah mulai berkembang. Industri dengan produksi yang massal, gitu ya. Ini mungkin industri yang produksinya masih skala kecil. Di sini muncul industri yang produksi skala massal, sehingga di sini mulai berkembang industrinya. Semakin lama semakin berkembang. Nah, di sini saat ditemukan listrik ini muncullah revolusi industri yang kedua. Ya, muncul revolusi industri yang kedua. Nah, tentunya di setiap masa revolusi di sini tentunya ada pergolakan, ya. Karena apa? Karena dulu yang banyak menggunakan mesin uap, orang sudah ahli terhadap mesin uap, gitu ya, mesin-mesin yang menggunakan mesin uap, tiba-tiba mesinnya digantikan dengan mesin listrik. Maka di sini kompetensi kita yang semula mungkin dalam hal teknik di sini kita fokus ke mesin uap yang ada di sini. Ini mereka tidak dibutuhkan lagi karena mesinnya sudah digantikan dengan mesin listrik. Maka disinilah muncul tadi masyarakat yang adaptif dan belajar. Maka di sini terjadi pergolakan sehingga orang yang semula dia dibutuhkan karena dia menguasai mesin uap, gitu ya. Saat di sini muncul listrik, dia sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, di sini muncullah ilmu baru, gitu ya, untuk terkait dengan belajar tentang mesin-mesin listrik. Maka manusia secara otomatis dia adaptif, gitu ya, menyesuaikan. Yang semula pengetahuannya tentang mesin listrik, dia harus yang semula mesin uap, dia harus cepatnya menguasai tentang mesin listrik. Maka di sini orang yang bisa menguasai tentang mesin-mesin listrik, misalnya di salah satu contohnya di sini, tentunya dia akan survive. Tetapi orang yang tidak bisa adaptif untuk menguasai mesin-mesin listrik, dia masih tetap fokus di mesin-mesin uap dan sebagainya. Nah, di sini karena industrinya sudah berkembang ke mesin listrik, tentunya dia tidak dibutuhkan lagi. Sehingga di sini muncul pengangguran. Ya. Nah, maka kita di sini harus adaptif. Saat di sini ada perubahan terhadap adanya perubahan yang ada di industri, misalnya tempat kita bekerja. Ya, tentunya kita harus secepatnya bisa menyesuaikan. Nah, kemudian setelah di sini listrik, di sini muncullah komputer di sini, ya, muncullah komputer. Nah, karena di sini muncul komputer, muncul internet, mesin-mesin yang semula berjalan secara manual, di sini mulai berjalan secara otomatis. Di sini muncul robot, di sini muncul PLC dan sebagainya, sehingga mesin-mesin yang semula hanya listrik, dia bisa berjalannya secara manual, di sini bisa dikendalikan secara otomatis. Di sini ada kebutuhan kompetensi yang baru, ya, kebutuhan di mana kita menguasai tidak hanya di mesin, tidak hanya di listrik, kita harus juga menguasai dalam bidang komputer, gitu ya. Maka kita harus bisa menyesuaikan diri, kita juga harus belajar tentang komputer tadi supaya kita bisa survive untuk hidup di masyarakat yang sudah mulai berubah, di industri yang sudah mulai berubah menggunakan mesin-mesin otomatis. Nah, saat ditemukannya komputer internet di sini, masyarakatnya sudah mulai berubah karena
jarak sudah bukan merupakan suatu yang jauh, ya, karena kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Maka di sini masyarakatnya ada society 4, di sini adalah masyarakat komunikasi, ya. Nah, kemudian di sini mulai berkembang lagi, ya, dengan adanya artificial intelligence, semua sudah terkoneksi ke internet dan sebagainya. Di sini ada revolusi industri keempat, di mana di sini mesin-mesin otomatis di sini sudah semakin cerdas, ya. Nah, sudah semakin cerdas. Nah, di sini society-nya juga berubah. Jadi mesin cerdas tadi sudah hidup berdampingan dengan masyarakat, ya, dengan manusia, sehingga menciptakan society 5.0 atau smart society. Jadi di sini mesin cerdas tadi tidak menggantikan manusia, tetapi justru mendukung kehidupan manusia, itu ya, sehingga manusia menjadi lebih dimanusiakan yang ada di situ. Maka society cerdas di sini nanti akan semakin banyak mesin-mesin cerdas yang hidup berdampingan dengan manusia untuk mendukung kehidupan manusia, sehingga manusia menjadi lebih nyaman, hidup menjadi lebih bahagia yang ada di situ. Jadi ini adalah saat kita bicara tentang revolusi industri, saat kita bicara tentang society yang sudah banyak dibicarakan yang ada di masyarakat di situ. Nah, kuncinya adalah di sini, adaptif dan selalu mau belajar. Jadi supaya teman-teman nanti bisa survive di masa yang akan datang, tentunya satu, teman-teman harus bisa adaptif dan jangan pernah berhenti belajar. Karena kalau tidak adaptif, berhenti belajar, maka tentunya kita tidak akan bisa survive untuk hidup di masa yang akan datang. Semoga diskusi kita ini bermanfaat. Sukses. Terima kasih.